Oke semuanya, kembali lagi dengan Om 2 di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat kalian pengen jadi Pak Kades, yaitu Isekai no Biri no Uka episode kelima. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya habitat Pak Kades wibu pecinta waifu di negeri Wakanda kita bertambah. Oke, langsung saja. Siapkan ladang kalian, enchant paculnya bapak kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan menampilkan rumah baru Pak Kades yang baru selesai dibangun oleh Ria dan para elf. Di tengah kekaguman karena rumah barunya yang terlihat sangat besar, yang mana saat pembangunan, karena para elf yang tak mungkin bisa menebang pohon baja hutan kemodaran, mereka terus meminta Hiraku untuk melakukannya. Ru dan Tia pun memberitahukan bahwa mereka juga membantu pada bagian desain rumah tersebut. Ria turut mengungkapkan rumah Pak Kades memang harus yang paling mewah. Setibanya mereka di dalam, Ria langsung memberitahukan semua ruangannya pada Pak Kades. Ruangan tengah adalah aula untuk berkumpul, ruang kiri adalah kamar Hiraku, di seberangnya ada ruang makan, dan di belakang aula ada dapur. Ditambah, Ria juga menyiapkan tungku untuk memasak di luar. Setelah Hiraku memeriksa ruang bawah tanah, dirinya merasa itu adalah tempat yang cocok untuk menyimpan cadangan makanan dan juga kayu bakar. Setelahnya, Ru dan Tia nampak senang usai mengecek kamar mereka masing-masing. Hiraku kemudian merasa penasaran dengan sebuah ruangan. Meskipun dirinya telah merasakan firasat yang mengganjal, Hiraku tetap memberanikan diri untuk membukanya. Dan ternyata... Setibanya mereka di aula, Hiraku nampak sangat senang di saat dirinya melihat ke arah pohon raksasa. Yang mana Hiraku merasa pohon itu seperti sedang melindungi mereka. Supaya lebih sempurna lagi, Hiraku terlihat menambahkan dua patung berbentuk Infernal Wolf di samping pintu masuknya. Singkat waktu, ketika Ru dan Tia datang dan bertanya menu makan siang pada Hiraku, Hiraku pun memberitahukan dirinya hendak memasak menu baru. Mereka berdua yang bertanya menu barunya, Hiraku ternyata ingin membuat sebuah kare. Setelah beberapa pertanyaan seputar cara pembuatan kare, Hiraku yang beritahukan tinggal memasukkan bumbu lalu direbus. Hal tersebut membuat Ru dan Tia terkejut mendengarnya. Biar gue jelasin dikit, ucapan Hiraku barusan adalah Daitaiwa Ruirete Komeba, yang memiliki arti hanya tinggal memasukkan bumbu atau hanya tinggal merebus bumbu saja. Namun, karena kata Ru yang dimaksud oleh Hiraku barusan adalah rempah, disalahartikan oleh Ru dan Tia bahwa Hiraku hendak merebus waifunya. Scene berlanjut memperlihatkan Hiraku, Ru, dan juga Tia yang hendak memanen beberapa rempah untuk memasak kare. Hiraku kemudian meminta mereka untuk memulai memanen jintan. Mengira tanaman itu sudah layu, namun Hiraku memberitahukan setelah bunganya mekar, bijinya akan tersisa dan menjadi rempah-rempah. Yang mana jintan adalah sumber aroma kare. Setelah jintan, mereka juga harus memanen kunyit, di mana kunyit digunakan sebagai pewarna kare. いわゆるウコンだが、地上部分が結構でかい。地下の部分を乾かして使う。ちなみに乾燥させるのはルーダ氏に頼んだ。 Yang ketiga adalah ketumbar. Buah yang sudah kering itulah yang akan digunakan. Setelah menunjukkan daun ketumbar, Hiraku yang nampak mencium aromanya membuat Kuro dan anaknya hendak mencobanya. まあ好みが分かれるよな。 Melihat kedua Inferno Wolf itu ngacar ketakutan, hal tersebut membuat jiwa balas dendam dalam diri Ru dan Tia bangkit dalam seketika. Mereka berdua seperti berniat meneliti daun ketumbar untuk dijadikan senjata pembalasan dendam ke para dogi. Di tengah Hiraku yang beritahukan mereka hanya tinggal memanen lada hitam dan cabai merah, namun dirinya baru menyadari Ru dan Tia yang menghilang dari sana. Setelah memanen semua rempah-rempah tadi, terlihat semua bahan pembuatan kare yang telah siap di atas meja. ところで Hiraku pun mempertanyakan hanya Ria saja yang bersedia membantunya. Ria pun memberitahukan Ru dan Tia yang sedang meneliti sesuatu yang mereka sebut sebagai penangkal terkuat. 2人でやろうか。 Singkat cerita, setelah melewati banyak proses memasak, terlihat Riko dan Rise yang terhenti karena mencium aroma masakan Hiraku dan Ria. Tak hanya mereka berdua, Kuro dan anaknya turut memperhatikan dari balik semak-semak.
Setelah hampir jadi, Ria nampak terkejut dan merasa aneh dengan bentuk kare yang dimaksud oleh Hiraku. Namun dirinya merasa tidak enak untuk mengucapkannya. Di saat mereka hanya tinggal menunggu karenya jadi, Hiraku merasa kelupaan sesuatu. Yang mana dirinya baru teringat pasangan tercocok untuk memakan kare. Nanda? Nandayo? Setelah dibantu oleh Ria membuat banyak rotinaan untuk semua orang, kedua waifu utama Hiraku malah baru kembali dari meneliti daun ketumbar tadi. Dengan tolilnya, keduanya lupa bahwa mereka tadi seharusnya membantu Hiraku. Dan bukannya mengingat hal tersebut, mereka malah merasa lapar begitu saja. Dan pada akhirnya, rotinaan dan kare pun telah selesai dibuat. Setelah berkumpul untuk makan bersama, seperti biasanya, Ru dan Tia selalu belak-belakan dalam mengungkapkan apa yang mereka lihat. Sudah gak bantu sama sekali, mereka malah berani meragukan masakan sepenuh hati dari Hiraku dan Ria. Setelah Hiraku memberikan contoh cara memakannya, meski masih ragu, akan tetapi mereka yang melihat wajah Hiraku yang seolah menikmatinya, mereka semua pun memberanikan diri untuk mencobanya. Bagaikan menjilat ludah sendiri, kedua waifu utama Hiraku yang tadinya sangat meragukan total tampilan kare buatan Hiraku dan Ria malah menyukai rasa dari kare tersebut. Ria dan para elf juga terlihat sangat menikmati kare pertama mereka itu. Di saat Hiraku sedang mengingatkan untuk tidak memaksakan diri jika dirasa tidak cocok dengan rasa kuat dari kare, namun ternyata... Melihatnya, Auto membuat Hiraku meminta bagiannya untuk disisakan. Di lain sisi, Ru dan Tia akhirnya berhasil membuktikan bahwa kare juga bisa menjadi penangkal untuk para Inferno Wolf. Dan pada akhirnya, kare buatan Hiraku dan Ria pun ludes tak bersisa. Yang bahkan, kokinya saja tidak kedapatan sedikit pun kare buatannya sendiri. Namun karena melihat semua waifunya yang nampak bahagia, Hiraku pun merasa tak masalah dengan hal tersebut. Singkat cerita, demi menghadapi cuaca musim dingin yang sangat ekstrim, Hiraku terlihat mengumpulkan persediaan kayu bakar dan memberikan Zabuton sekeranjang kentang untuk persiapan hibernasinya. Zabuton kemudian memberikan beberapa futon yang jauh-jauh hari diminta oleh Hiraku. Terlihat Ria dan Rami yang nampak sedang membangun sebuah lokakarya. Sedangkan Ru dan Tia diminta untuk membuat makanan yang bisa tahan lama. Hal tersebut dilakukan supaya Kuro dan para dogi tidak berburu di saat musim dingin. Setelah melihat Ru yang menggunakan sihir, Hiraku jadi ingin mencobanya meski tahu diri tak mungkin bisa melakukannya. Di malam harinya, Ru nampak memberikan nasihat supaya Hiraku terus berlatih penggunaan sihir. Hiraku merasa nasihat Ru benar adanya. Namun dalam hati, dirinya merasa sedikit iri karena sihir yang digunakan oleh Tia dirasa dapat mempermudah semua pekerjaannya. Yang mana sebelumnya, Hiraku hendak mencoba membuat golem, namun tetap saja gagal. Ru pun memberitahukan, golem Tia terhitung sihir yang tingkat tinggi. Karena Hiraku yang memuji Tia yang hebat karena mampu menggerakkan banyak golem sekaligus. Hal tersebut membuat Ru cemburu mendengarnya. Di saat Hiraku menyebutkan semua waifunya yang sangat hebat, dan seolah merendahkan dirinya sendiri yang hanya bisa berladang dan juga memasak. Namun Ru langsung menyangkalnya dan merasa Hiraku lah yang paling hebat di antara mereka semua. Itu karena hanya Hiraku yang bisa hidup di situasi seperti itu. Dan itu semua tak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Meski begitu, Hiraku nampak masih tetap ragu, namun Ru tetap meyakinkan bahwa sebelumnya tak ada orang yang bisa melakukan hal tersebut selain Hiraku. Dan pada akhirnya, cuaca bersalju pun akhirnya turun dengan sangat lebatnya. Salju-salju yang turun langsung menutupi pohon raksasa dan semua ladang di sana. Singkat cerita, demi bisa melewati musim dingin, Hiraku terlihat membuat beberapa permainan papan. Mulai dari reverse, catur, dan juga mahjong. Merasa tertarik dengan reverse, Hiraku pun menjelaskan aturan dasarnya. Ru yang ragu itu akan menyenangkan, namun tidak dengan Tia yang merasa itu terdengar seru baginya. Karena Hiraku yang memuji Tia, Ru kembali cemburu dan langsung menantang Tia untuk berduel reverse dengannya. Di tengah Ru yang seolah sedang berpikir keras, namun ternyata Ru hampir dikalahkan telak oleh Tia. Hiraku kemudian menyadari sesuatu dari Ru.
merasa Ru hendak bermain curang dengan mengulangi dari awal. Namun tentu saja Tia memahami maksud dari bestinya itu. Di saat Ru mengatai Tia yang curang karena memakai sihir, namun kata-kata itu dikonter langsung oleh Tia. Namun lagi-lagi di lain sisi, Ria dan Rafa juga terlihat sedang bermain reverse. Dan Hiraku pun dibuat sangat terkejut di saat melihat Kuro yang ternyata paham dengan cara mainnya. Dan benar saja, para dogi terlihat sedang asik bermain catur. Meskipun terlihat lucu, namun dirinya merasakan tekanan rivalitas yang sangat kuat dari mereka berdua. Melihatnya membuat Hiraku memiliki firasat untuk tidak menantang mereka berdua. Di lain sisi, Ru yang baru saja datang hendak menantang para dogi bermain catur. Meskipun mencoba menghentikannya, namun Ru terlihat sangat percaya diri. Tapi ya kita sudah tahu hasilnya. Singkat waktu, di tengah mereka yang sedang bermain mahjong, meski pada awal Hiraku merasa percaya diri, namun kepercayaan dirinya runtuh dalam seketika karena dirinya yang kalah telak dari Tia, Ria, dan juga kombinasi Kuro dan Rafa. Beberapa hari setelahnya, Hiraku nampak membuat bowling supaya mereka tidak bosan. Setelah disemangati oleh Ria, ternyata dalam hati, Hiraku mencoba membalaskan kekalahannya di game mahjong sebelumnya. Merasa di atas angin, namun ternyata Ru lebih jago bermain bowling daripada dirinya. Dan karena semua permainan yang dibuat oleh Pak Kades, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Dan pada akhirnya, musim semi pun telah tiba. Di saat Hiraku, Tia, dan Ria yang tengah menikmati mentari pagi di hari pertama musim semi, namun di saat Hiraku mengira Zabuton masih hibernasi, secara tiba-tiba mendengar suara peringatan dari Zabuton, auto membuat mereka bertiga menghampiri arah tanda bahaya tadi. Ru yang melihat ke arah langit langsung memberitahukannya pada Hiraku. Dan ternyata dan berakhirlah alur cerita anime Pak Kades Isekai episode kelima. Ada satu hal utama yang pengen gue komentari di anime yang satu ini, yaitu gue bilang yang cocok jadi waifu utama Pak Kades itu bukanlah Ru ataupun Tia, melainkan Ria. Gimana enggak? Sejak kemunculan Ria, Tia dan Ru sangat jarang berkontribusi untuk Hiraku, sedangkan Ria selalu ada hampir setiap kerjaannya. Buktinya, Ru dan Tia bukan yang merampungkan tugas mereka membantu Pak Kades untuk memanen rempah-rempah, namun mereka malah ngacar begitu saja untuk meneliti daun ketumbar. Bahkan saat masak, hanya Ria saja yang membantu Pak Kades. Sudah begitu, Ria juga mencoba untuk tidak menyakiti perasaan Pak Kades meski kari buatannya terlihat sangat tidak enak baginya. Namun tidak dengan Ru dan Tia yang terlalu jujur. Intinya, gue akan menggeser kedudukan waifu Ru dan Tia ke nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan Ria naik jadi peringkat pertama. Jadi ya gue akan memberikan rating 9,2/10 untuk episode kali ini. Karena ending ceritanya yang selalu saja menggantung. By the way, di episode selanjutnya kita akan melihat betapa ngerinya Pak Kades dalam melindungi desa kecilnya itu. Jadi ya terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye bye.